Hai, halo teman-teman. Di video kali ini kita bakalan menjelajah di materi Fisika kelas 12 tentang teknologi digital. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dong sama pemandu wisata kita di materi kali ini. Nah, dalam wisata kali ini kita akan dipandu oleh 5 orang pemandu wisata. Yang pertama saya sendiri, Kiki Nirmala Megarani. Halo, saya Najmi Alina Bila. Halo, saya Siva Amalia. Halo, nama saya Febrian. Halo teman-teman, nama saya Dava Sabitul Azmi. Nah, setelah kita berkenalan dengan para pemandu wisata kita juga harus tahu dulu dong kemana sih kita bakalan pergi. Nah, yang pertama, di sini kita bakalan mengunjungi dan meneliti apa sih pengertian dari teknologi digital, kemudian apa itu transmisi data, penyimpanan data, aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, dan dampak dari berkembangnya teknologi digital. Yuk, langsung aja kita berangkat. Bagian yang pertama, pengertian teknologi digital. Teknologi adalah keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kata digital berasal dari kata digitus, atau dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Istilah digital menunjuk kepada jari-jari kaki dan tangan yang telah dipakai selama ribuan tahun untuk menghitung dan menggambarkan data-data numerik. Teknologi digital sendiri merupakan sistem menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik. Teknologi digital adalah teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Oke teman-teman, selanjutnya kita mendarat di transmisi data. Nah, apa sih teman-teman transmisi data itu? Nah, teman-teman, transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari sumber data ke pengirim data melalui media tertentu. Data atau informasi yang disampaikan melalui media transmisi berwujud sinyal listrik, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Maka bisa disimpulkan bahwa transmisi data itu dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu transmisi data analog dan transmisi data digital. Sebelum itu kita ketahui dulu nih, apa itu sinyal analog dan apa itu sinyal digital. Yang pertama kita ke sinyal analog dulu. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Karakteristik terpenting yang dimiliki oleh sinyal analog ini adalah amplitude dan frekuensi, sehingga sinyal analog ini merupakan sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sedangkan sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 atau disebut juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau, proses informasinya pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi data dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Nah, transmisi data digital juga dilakukan melalui peralatan yang menggunakan pengkodean secara digital biner, yang tadi itu yang pengkodean 0 dan 1. Sehingga singkatnya, transmisi data analog itu proses transmisi data melalui media transmisi fisik. Jadi ada bentuk fisiknya dalam bentuk gelombang. Sedangkan transmisi data digital itu proses transmisi data yang dilakukan dalam sistem digital. Oke, next. Kita masuk ke contoh dari transmisi data analog. Di sini ada pemancar radio. Kenapa sih pemancar radio itu masuk ke transmisi data analog? Nah, karena pemancar radio ini menggunakan gelombang elektromagnetik dalam mengirimkan sinyal dan memiliki sifat variabel yang berurutan. Nah, yang tadi itu kalau sinyal analog itu kan harus mempunyai dua karakter yang sangat penting, yaitu amplitudo dan frekuensi. Nah, pemancar radio ini memiliki keduanya, di mana amplitudo ini merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal, sementara frekuensi ini adalah jumlah gelombang sinyal yang ada dalam satuan detik. Nah, selain itu juga terdapat fase yang merupakan besaran sudut sinyal analog di saat-saat tertentu. Sementara itu
itu untuk isyarat biasanya ditentukan dengan gelombang sinus yang merupakan dasar dari semua bentuk komunikasi analog. Dengan demikian, sinyal dari pemancar radio ini memiliki jangkauan transmisi data dalam jarak yang cukup jauh. Nah, selanjutnya contoh dari transmisi data digital. Di sini ada telepon seluler, televisi digital, dan komputer yang terhubung ke jaringan. Nah, di mana ketiga alat ini sudah menggunakan sistem digital yang tadi pengkodean dengan binar. Oke teman-teman, kita sudah selesai menjelajahi transmisi data. Selanjutnya kita akan lanjutkan perjalanan kita ke penyimpanan data. Apa sih penyimpanan data itu? Yuk kita simak penjelasan dari pemandu wisata kita. Penyimpanan data adalah perekaman atau penyimpanan informasi dalam sebuah media penyimpanan. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Data merupakan material mentah yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Tanpa melalui pemrosesan terlebih dahulu, data tidak akan memiliki arti. Di era yang serba digital, manusia sangat sering berinteraksi dengan beragam data yang juga bersifat digital. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu wadah atau media yang digunakan untuk menyimpan data tersebut. Yang mana pada selanjutnya, data yang sudah tersimpan dengan baik dapat digunakan kembali. Penyimpanan data sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu data storage, atau sering juga disebut sebagai memori komputer, yang merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang menyediakan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Contoh dari media penyimpanan diantaranya DNA dan RNA, tulisan tangan, rekaman fotografi, pita magnetik, dan cakram optik atau CD dan DVD. Adapun beberapa peralatan untuk proses penyimpanan data dalam era sekarang atau era modern, ini diantaranya yaitu CD-ROM, DVD atau Digital Versatile Disk, Flash Disk, Hard Disk, Random Access Memory atau RAM, Zip Drive, Cloud Storage, dan Memory Card. Perekaman dicapai dengan hampir semua bentuk energi. Penyimpanan data elektronik membutuhkan daya listrik untuk menyimpan dan mengambil data. Penyimpanan data dalam media digital yang dapat dibaca mesin kadang-kadang disebut data digital. Penyimpanan data komputer adalah salah satu fungsi inti dari komputer tujuan umum. Dokumen elektronik dapat disimpan dalam ruang yang jauh lebih sedikit daripada dokumen kertas. Kode batang dan Magnetic Ink Character Recognition atau MICR adalah dua cara untuk merekam data yang dapat dibaca mesin di atas kertas. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu teknologi digital, transmisi data, dan penyimpanan data, tentunya kita juga harus mengetahui apa saja sih dampak positif dan negatif dari berkembangnya teknologi digital. Yuk langsung aja kita jelajahi satu persatu. Halo teman-teman, dengan adanya teknologi digital, tentu akan ada juga dampak positif dan negatif yang dihasilkan. Nah, adapun dampak positif yang dihasilkan dari teknologi digital diantaranya yang pertama, mempercepat komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi digital semakin mempermudah dan mempercepat komunikasi, apalagi untuk menyambungkan komunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh dengan kita. 2. Mempermudah pekerjaan. Teknologi digital semakin mempermudah pekerjaan karena di zaman sekarang banyak sekali pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi. 3. Mempermudah literasi. Dengan adanya teknologi digital membuat berbagai tulisan dan bacaan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Dampak positif yang keempat yaitu mempermudah mencari informasi. Teknologi digital menjadikan informasi dari seluruh dunia mudah diketahui dan cepat menyebar di media sosial. Kelima, menjadi tempat untuk membuka usaha. Semakin majunya teknologi digital, semakin banyak pula aplikasi-aplikasi baru. Salah satunya adalah aplikasi untuk berjual beli. Hal ini dapat membuka peluang usaha bagi para pembisnis. Keenam, munculnya berbagai sumber belajar. Berbagai sumber belajar di zaman sekarang mudah diakses di berbagai media. Dengan kecanggihan teknologi digital, sumber belajar tidak harus selalu berasal dari buku.
Dampak positif yang terakhir yaitu munculnya media massa berbasis digital. Dengan teknologi digital menciptakan adanya media massa yang berbasis digital yang mudah diakses oleh siapa saja. Lalu, apa saja sih dampak negatif yang dihasilkan dari adanya teknologi digital? Yang pertama, yaitu menumbuhkan sifat individualisme. Dengan adanya teknologi digital dapat menumbuhkan sifat individualisme seseorang, karena seseorang akan merasa cukup dengan dirinya sendiri. 2. Menumbuhkan sikap antisosial. Karena teknologi digital, seseorang bisa menjadi antisosial. Seseorang tersebut akan enggan untuk bertemu atau bersosialisasi dengan orang lain. 3. Mengurangi aktivitas bergerak. Adanya teknologi digital memudahkan seseorang mengerjakan segala hal tanpa harus beraktivitas di luar. Seseorang bisa melakukan berbagai hal hanya dengan duduk di rumah. 4. Munculnya penipuan online. Dengan adanya teknologi digital dapat memudahkan orang-orang untuk melakukan kejahatan secara online, salah satunya adalah penipuan online. 5. Munculnya banyak berita hoax. Berita yang mudah menyebar di zaman sekarang membuat orang-orang dapat men-share hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Dampak negatif yang terakhir yaitu munculnya penyalahgunaan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, tak sedikit orang-orang yang memanfaatkannya untuk sesuatu yang salah. Teman-teman, oleh karena itu, kita harus bisa bijak menggunakan teknologi digital. Kita harus bisa memilah dan memilih mana hal yang baik dan bermanfaat dari adanya teknologi digital. Nah teman-teman, tidak terasa ya, ternyata perjalanan kita kali ini sudah mau mencapai penghujung. Nah, untuk melengkapi perjalanan kita kali ini, yuk kita cari tahu aplikasi teknologi digital apa aja sih yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo semuanya. Penerapan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, media komunikasi. Dalam bidang komunikasi, contoh penggunaan sistem digital seperti mesin faksimile, sistem radar dan antena, serta penggunaan satelit di angkasa. Penggunaan telepon seluler juga memanfaatkan teknologi digital. Kedua, penggunaan internet. Interconnection network atau internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan lainnya. Dengan adanya internet, kita lebih mudah mengakses berbagai informasi secara global. Dengan internet, kita juga bisa mengirimkan data lebih cepat dan efisien. Internet juga memberikan hiburan. Ketiga, teknologi digital dalam penyimpanan data. Data-data yang dahulu dibuat secara manual kini bisa dibuat secara digital menggunakan komputer. Data digital ini dapat lebih mudah dan disimpan dengan adanya teknologi digital. Media penyimpanan data dari awal perkembangannya sampai sekarang terus mengalami perkembangan. Teknologi digital dalam media penyimpanan data contohnya USB, hard disk, atau cloud storage. Kini menyimpan data dengan kapasitas besar bukanlah hal yang sulit. Keempat, penggunaan video streaming. Video streaming merupakan layanan multimedia yang dapat diakses oleh pengguna ponsel dengan teknologi komunikasi data bergerak. Aplikasi ini merupakan gambaran teknologi seluler yang dikenal dengan 2.5G, merupakan layanan multimedia yang dapat diakses dengan teknologi data bergerak. Kini, operator di beberapa negara sudah menyediakan layanan generasi ketiga atau 3G, bahkan 4G, serta menambahkan jasa video phone, alat pembayaran, serta televisi online. Wah teman-teman, tidak terasa ya, ternyata perjalanan kita sudah berakhir. Semoga apa yang tadi didapat dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Senang bisa berjalan-jalan bersama kalian. See you!